Coba saya di sini dan video ini saya akan mereview One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1016. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Saya pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin join membership channel Devil Nomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah, kali ini kita akan mereview One Piece untuk chapter terbaru, yaitu di chapter 1016. Yang ya begitulah untuk chapter kali ini, tapi oke lah, daripada lama lagi kita langsung saja masuk ke ceritanya. Judul untuk chapter kali ini adalah It's Otama atau Otama di sini. Dimana chapter ini pun dimulai masih cover request yang isinya adalah ninja dari Zorojuro dan ninja kucing yang sedang bersembunyi di atas loteng dan hampir tertusuk tombak dari bawah. Ya, temanya masih kembali ke warna kuning sih, ninja-ninjaan, tapi masih belum ada clue nih tentang kapan cover story lain dimulai. Chapter ini dimulai diperlihatkan keadaan dari ibu kota bunga, tepatnya di mana kita pun melihat Hitetsu yang sedang berjalan bersama dengan Otoko di festival api. Hitetsu pun menjelaskan kepada Tama bahwa festival itu adalah upacara untuk orang yang sudah mati ini. Toko pun akhirnya bertanya apakah ayahnya ada di festival itu juga. Dan Hitetsu mengiyakan hal tersebut, bahwa Yasui akan melihatnya, yaitu bapaknya ini, dan menanti untuk masa depan dari Wano Kuni. Ya, mengenai hubungan keluarga antara Yasui dan Toko pernah saya bahas di video ini, mungkin bisa dicek juga. Dimana ya keadaan gini nih yang biasanya buat hal menjadi semakin dramatis di saat Onigashima sedang dalam keadaan terbang ke arah ibu kota, dan tentu saja tidak ada rakyat yang sadar bahwa hal sebesar itu akan datang. Berpindah ke CP0, di mana mereka kembali menganalisis keadaan perang di Onigashima ini. Diketahui awalnya pihak Kaido ada 24.000 dan samurai ada 3.000. Tapi karena kemampuan dari pihak samurai sehingga banyak dari mereka yang berpindah sisi ke aliansi, dan sekarang berubah menjadi 20.000 di pihak Kaido dan 7.000 di pihak samurai aliansi. Sejujurnya ini angka yang lumayan besar sih, 4.000 orang berpindah karena ulah kibidangonya Otama dan juga kebaikan Chopper yang menyelamatkan semuanya di panggung utama Onigashima itu. Ya, sejujurnya saya mengharapkan lebih sih, tapi ini masih sangat jauh sekali keadaannya, 20.000 versus 7.000. Apalagi sekarang Luffy sudah jatuh dan tidak lagi ada di Onigashima. Zoro pun dalam keadaan yang sangat parah lah, jadi dari perspektif itu sebenarnya itu angka yang sangat buruk. Sini pun si Pinol kaget melihat keadaan Onigashima karena keadaan semakin tidak terkendali nih. Apabila mereka tidak menerima informasi baru dari Momonosuke, pasti semua orang sudah berpihak kembali ke pihak Kaido. Dan bahkan mereka pun masih belum turun tangan di perang Onigashima ini. Dimana berpindah langsung ke Bauhuang, dia sedang menyiapkan untuk membuat pengumuman lagi di Onigashima yang sepertinya setelah melihat Momonosuke terjatuhlah, untuk lagi-lagi menurunkan semangat para samurai yang ada di Onigashima ini. Dan langsung dijelaskan keadaan dari Usopp Namitama ketika kelima Tak mulai berbicara. Di sini Usopp pun berkata mungkin dia terlalu jenius ya dan bisa mendesainnya sesuai keadaan. Bener-bener dah, Usopp ini bisa aja nyelip untuk kata-katanya. Tapi ingat, ini kata-kata dari God Usopp loh. Jangan-jangan dia nanti bisa menciptakan senjata luar biasa yang levelnya sudah bisa mengcombine buah iblis. Atau mungkin logis kenapa Zeus bisa masuk adalah karena peralatan yang dibuat oleh Usopp ini. Wah, Usopp sih masalah slip dari kata-katanya ini biasanya terjadi loh. Di sini pun Zeus menjelaskan bahwa ketika dia di ujung kematiannya dan ketika kelima taknya akan dimakan oleh Hera, jiwanya terdorong ke arah kelima tak tersebut dan sekarang dia terlahir kembali sebagai senjata di kelima taknya yang bisa berubah bagaimanapun dia inginkan. Di sini Zeus menjelaskan bahwa jiwa dia keluar dari bentukan awannya ini dan dia masuk ke kelima taknya yang sebenarnya logikanya memang masuk sih. Big Mom ini pemilik buah soru-soru alias jiwa, jadi sebenarnya bongkahan awan ini bukanlah bendanya, jiwanya saja yang dimasukkan ke dalam bongkahan awan itu.
Tapi mungkin miss-nya adalah Zeus ini hanyalah homies buatan Big Mom saja. Dia nggak punya kemampuan untuk menginfuskan dirinya ke hal lain. Walaupun sebenarnya Zeus ini terbiasa dengan klimatak milik Nami, tapi mentok-mentok harusnya dia berada di dalamnya sajalah, bukan bersatu dengan klimatak milik Nami. Ya tapi semoga terjawab deh, apa mungkin itu juga efek dari senjata buatan Usopp yang sebelumnya dia katakan. Lalu diberitahu juga mereka semua sudah berhasil sampai ke panggung atas dan melihat Bao Huang yang akan membuat pengumuman. Tapi Usopp tiba-tiba terjatuh dihajar oleh Ulti yang ternyata selama ini mengikuti mereka. Ulti pun menangkap Otama di tangannya itu. Wah ini sih memang parah banget, kemampuan dari Zoan daya tahannya sangat gila. Udah perut bolong seperti itu masih bisa sehebat itu. Dan ngomong-ngomong, wih Pak Ulti seksoi cuy, mantep. Di sini Nami menyerang Ulti yang tiba-tiba saja klimataknya berubah menjadi seperti kanabo lah, bola dengan berduri itu. Dan mengenai kepala dari Ulti yang walaupun tidak berefek apa-apa. Ya lagi-lagi normalnya klimatak Nami ini harusnya hanyalah berbentuk tongkat saja, tapi di sini kok Zeus bisa berubah sebagaimanapun dia inginkan. Yang berarti satu hal yang pasti adalah alat yang dibuat Usopp ini sangat versatile atau fleksibel untuk dibuat ke bentuk bagaimanapun. Lagi-lagi luar biasa memang Usopp ini. Zeus pun setelah menyerang Ulti, dia menjelaskan bahwa kulit Ulti memang sangat keras, tapi bagian dalamnya sudah terluka sangat parah setelah terkena serangan dari Big Mom. Yang wow sekali nih, karena Zeus yang dikatakan beban oleh Big Mom dan homies lainnya, dia bisa menganalisis sebuah pertarungan hanya dalam satu serangan singkat seperti ini. Wah ini sih benar-benar power up yang luar biasa untuk Nami. Jika mereka dapat menyerangnya menggunakan Raitei, itu sudah cukup untuk menghentikannya. Tapi di sini Nami berkata dia tidak bisa melakukannya karena ada Otama di tangannya itu. Tapi Usopp tiba-tiba mengeluarkan serangannya kepada Ulti Midoriboshi Sargasso dan membuat Ulti melepas pegangannya terhadap Tama ini. Nami pun kembali membuat Zeus ke mode awannya dan dia berkata bahwa dia bukan Zeus lagi, jadi minta nama yang baru kepada Nami dan berteriaklah, Nami sekarang giliranmu Wata anjay, yang berarti kapaslah Wata ini. Tapi kayaknya Zeus yang shock dengan pemberian nama yang jelek, akhirnya dia pun menolaknya dan berkata, ya adalah Zeus tangan kanan dari Nami, siapkan dirimu anjos. Ya kru topi jerami ini jelek banget ya kalau ngasih nama. Dari Luffy yang asal ngasih nama kayak Cabbage lah atau apalah, lalu Sanji juga ketika berubah ke mode Shield Black-nya namanya Osobamax. Aduh bangke emang. Nami pun dia menggunakan Raitei-nya dan menyerang Ulti. Dia masih bisa berusaha untuk menghindar, tapi Zeus lah yang mengontrol petir tersebut dan mengikuti Ulti dengan kekuatan penuhnya. Ulti pun akhirnya langsung pingsan. Pas kali nih sesuai prediksi mengenai kekalahan Nami versus Ulti ini tidak akan terjadi di full power keduanya. Karena memang tidak masuk akal Nami yang tipe support seperti ini bisa menang melawan Ulti yang notabene seorang fighter. Yang sebenarnya sudah saya bahas juga di video ini, di mana Oda sengaja melemahkan Ulti dengan dilukai oleh Big Mom itu untuk membuat Nami lah yang akan memfinishingnya. Dan sekarang pun kejadian di chapter ini, anjay. Nami versus Ulti pun terjadi dan Ulti yang dilemahkan oleh Big Mom pun terjadi. Lanjut, Bao Huang dia kaget dan berteriak melihat Ulti dan Pechuan yang dikalahkan, di mana mode pengumuman pun masih menyala dan seluruh pulau pun mendengar hal itu. Di sini terlihat Wushu, Sasaki, dan Black Maria yang semuanya dalam keadaan terluka. Dan founder dari Kaido pun berkata, buat Tobiropo dikalahkan sebelumnya belum pernah terjadi sampai seperti itu, yang berarti mungkin level Tobiropo ini seharusnya sudah sangat gila juga ya. Di sini Usopp pun akhirnya menyadari kemampuannya itu dan menyerang Bao Huang menggunakan Midoriboshi Devil Nomi. Enggak deng, Devil doang. Hingga akhirnya dia berhasil menangkap Bao Huang dan menyuruh Tama untuk membuat pengumuman ke semua orang di pulau itu. Di situ Tama berkata, saya Tama, yang akhirnya menjadi judul untuk chapter kali ini. Yang kayaknya orang-orang pada nggak tahu sih siapakah Tama ini di pulau itu kecuali tim topi jerami. Tapi sepertinya tujuan utamanya untuk para anak buah Dangonya itu. Ya mungkin mereka akan disuruh oleh Tama dan menerima perintah baru ke panggung utama di Onigashima. Dan di tengah-tengah mau pidato itu, dipotong lagi ke keadaan dari Kaido dan Yamato. Karena lokasi Kaido sedikit di bawah, dia pun kembali ke mode naganya untuk terbang ke puncak dome lagi, tempat Yamato ini ada, dan langsung berubah ke mode hybridnya.
Jadi dengan ini sepertinya terkonfirmasi juga bahwa mode hybrid dari Kaido tidak bisa terbang. Mungkin dia membutuhkan awan Homura itu untuk menerbangkan dirinya di mode hybrid. Di sini Kaido mengejek Yamato bahwa Luffy dan Momonosuke sudah mati. Dan kenapa kau berpihak untuk seseorang yang tidak bisa diharapkan seperti itu? Kaido pun bertanya apakah kau ingin mencoba kabur mengingat sudah tidak ada borgol lagi di tangannya itu yang memang sudah dilepaskan oleh Luffy. Dan di sini Yamato pun menjawab, saya akan berlayar bersama Luffy, tapi sebelum itu biarkan kami menendangmu dari Wano Kuni ini. Kekeh banget ya, dia ingin berlayar sama Luffy. Ya sebagai Oden sih yang jelas banget untuk rutenya. Oden pindah ke Roger dan dia ke Luffy. Tapi apakah kira-kira Yamato ini benar-benar bakal ikut ya? Ya sebenarnya kita senang aja sih kalau Yamato ini bisa ikut karena bakal sering melihat maksudnya bisa melihat kemampuan Yamete ini di topi jerami. Gara-gara premier spoiler kemarin nih, pada bahas susu di mana-mana. Lanjut. Di sini Kaido berkata dia tidak secara asal memilih tempat untuk tinggal. Dia memilih Wano Kuni ini karena ya ini adalah Wano Kuni. Dan melanjutkan, kau tidak punya kesempatan untuk menang melawanku, Yamato. Jadilah Shogun Wano Kuni ini. Ya mau bagaimanapun seorang ayah ke anak memang sulit sih kalau harus membunuh kayak gitu. Kaido udah ditantang pun masih nyuruh anaknya menjadi Shogun di Wano Kuni. Nah mengenai Kaido yang pilih Wano sebagai tempat tinggalnya, lagi-lagi clue penting bahwa dia pasti tahu nih tentang sejarah dunia dan sejarah yang hilang itu. Sepertinya dia penasaran dengan kata-kata Oden ketika berkata bukalah Wano Kuni ke para Skabar dan saat direbus itu. Mungkin karena itu Kaido langsung mencari tahu tentang sejarah Wano. Atau memang sebelumnya sudah tahu ya karena terlihat ekspresi Kaido sangat serius pada saat itu. Karena toh jika kita lihat dari timeline kurang lebih Kaido ini ada di Wano Kuni ya bisa sampai 27-26 tahun yang lalu. Kembali ke Yamato. Dia berkata bahwa saya tahu tidak punya kesempatan untuk menang melawanmu, tapi Luffy adalah orang yang ditunggu Kozuki Oden. Saya akan menahanmu sampai menunggu Luffy ini kembali. Ya, mengenai Luffy orang yang ditunggu Oden sebenarnya kembali ke ramalan lama. Apakah mengenai Joy Boy juga? Karena Yamato pun berkata ke Momonosuke sebelumnya, dia tidak boleh mati karena orang yang akan memberikan daun atau fajar ke dunia ini. Jadi, apakah memang ada dua atau bagaimana nih? Ini sebenarnya pernah dibahas di analisis lalu sih, tapi next mungkin diperdalam di video analisis saja. Di sini Kaido pun menjawab, jangan pikir kali ini saya akan bermain-main denganmu Yamato, dan mereka pun saling menyerang satu sama lain. Di mana terlihat ada petir hitam di sekitarnya. Jadi dari sini terkonfirmasi bahwa Yamato punya juga Hausoku no Haki. Ya nggak aneh sih, toh Kaido juga sudah advance ngegunainnya. Ya tidak ada yang spesial lah, tapi mungkin yang penasaran apakah serangan tersebut saling kena atau tidak kena. Seperti sudah bisa menguasai advance Hausoku lah kayak Luffy Kaido sebelumnya. Misal Yamato pun bisa, wah berarti ternyata level Luffy ini sebelumnya tertinggal jauh sekali. Hal epik ketika Luffy bisa melakukannya, Yamato sudah bisa duluan, anti klimaks. Tapi mungkin yang spesial nanti adalah ketika Yamato nunjukin Kaido buah iblisnya, dan Kaido kaget yang sudah saya bahas juga di video ini. Ya jadi itulah untuk chapter kali ini. Berita buruknya, minggu depan libur. Seperti biasa 3 chapter rilis berurutan, satunya libur. Dan overall chapter yang proses ke klimaks sih. Jadi ya nggak mantep-mantep banget lah. Akan saya beri nilai 8,5 dari skala 10 karena melihat Nami-chan. Mungkin next akan Robin? Entah. Nah mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian tentang chapter ini di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise channel Filmnomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Untuk video Q&A, insya Allah minggu depan sudah bisa rilis lah karena sudah tinggal editing saja. Nah seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share dengan teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.